Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ASN Pemerintah Kota Tegal yang kami hormati, mendasari satu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN, 2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2026 tentang tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah, dan 3. Surat Edaran Wali Kota Tegal Nomor 800.5/001 tanggal 3 Juni 2026 tentang pengelolaan kinerja dan sistem informasi pengelolaan tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Bahwa pada prinsipnya regulasi-regulasi yang disebutkan di awal tadi mengatur terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 seluruh ASN pemerintah Kota Tegal wajib melakukan pelaporan kinerja harian melalui fitur harian yang ada pada sistem e-kinerja BKN. Dengan demikian, penginputan aktivitas harian yang selama ini kita lakukan melalui sistem e-kinerja Kota Tegal terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026, sistem dimaksud tidak lagi dipergunakan untuk menginput aktivitas harian. Menindaklanjuti hal tersebut, kami dari BKPSDM Kota Tegal telah melakukan penyesuaian sistem di mana sistem e-kinerja TPP Kota Tegal hanya difokuskan untuk menghitung besaran TPP yang akan diterima oleh setiap ASN pemerintah Kota Tegal sesuai dengan ketentuan. Dan untuk sementara waktu, sistem e-kin TPP Kota Tegal pun hanya dapat diakses oleh setiap admin yang ada pada masing-masing perangkat daerah atau unit kerja yang diberikan kewenangan. Namun demikian, secara bertahap kami akan berproses dan berupaya agar e-kinerja Kota Tegal yang difokuskan untuk menghitung besaran TPP tersebut dapat diakses oleh seluruh ASN pemerintah Kota Tegal sehingga dapat memonitoring berapa besaran TPP yang akan diperoleh pada setiap bulannya. Bapak Ibu ASN Kota Tegal yang kami hormati, terkait implementasi e-kinerja harian melalui sistem e-kinerja BKN ini tentunya banyak mengalami perubahan dari sistem e-kinerja Kota Tegal yang selama ini kita gunakan Salah satunya, siapa saja yang wajib mengisi tentunya seluruh ASN pemerintah Kota Tegal. Kepala perangkat daerah yang selama ini biasanya menerima hasil akumulasi jam kerja dari para bawahannya di e-kinerja BKN, desain sistemnya tidak diberlakukan seperti itu sehingga kepala perangkat daerah pun memiliki kewajiban untuk melakukan penginputan aktivitas harian melalui e-kinerja BKN. Namun demikian, bagi ASN guru, baik PNS ataupun P3K guru, pengisian ataupun pengelolaan kinerja tetap dilakukan melalui sistem ruang guru dan tenaga kependidikan atau GTK. Karena sampai detik ini belum ada kebijakan dari pusat untuk melakukan aktivitas harian, penginputan aktivitas harian melalui sistem GTK. Sehingga sekali lagi untuk ASN guru, untuk sementara waktu tetap melakukan pengelolaan kinerja atau pengelolaan SKP melalui sistem ruang GTK
Adapun pengelolaannya itu mengikuti kebijakan pengelolaan kinerja yang berlaku di pemerintah Kota Tegal, yaitu secara triwulanan untuk pengelolaan periodiknya dan tahunan ya atau periode final selama 1 tahun full. Sehingga nanti untuk teman-teman ASN guru pun melakukan penilaian tidak lagi 1 tahun sekali, tetapi 1 tahun 5 kali ya, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan periode final. Bapak Ibu ASN Kota Tegal yang saya hormati, nah pada kesempatan kali ini ada 2 hal utama yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana teknis pengisian aktivitas harian melalui sistem e-kinerja BKN. Dan yang kedua, nah, ini khusus untuk para pejabat penilai kinerja ya, bagaimana melakukan monitoring terhadap kinerja harian bawahannya masing-masing. Seperti biasanya, tentunya kita login dulu ya ke sistem e-kinerja BKN melalui CISN BKN. Klik login ya, seperti biasa klik masuk. Kemudian masukkan NIP Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian password. Dan yang terakhir tentunya adalah OTP. Menu SKP tentunya ada di layanan individu ASN ya. Kita klik, kemudian masuk ke menu kinerja. Oke, kita masuk ke menu SKP ya. Sebelum menyampaikan materi lebih lanjut ya, saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu karena alhamdulillah sudah dibantu ya dan difasilitasi oleh BKN untuk kelancaran pembuatan video tutorial ini. Salah satu perwakilan dari instansi pemerintah Kota Tegal ya, diberikan akses untuk membuat panduan melalui sistem trainingnya BKN. Jadi sekarang saya akan beralih ke sistem training BKN. Tetapi pada prinsipnya apa yang ada di sistem training BKN itu sama dengan sistem e-kinerja BKN yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ini sistem trainingnya ya. Login. Oke, baik. Selanjutnya, di awal kami pun ingin menegaskan bahwa kondisi SKP saya mulai dari atasannya itu tidak dalam kondisi yang seharusnya. Ini kita cek di detail SKP ya. Ini Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi ASN ya, masih Bu Lelis. Dan nomenklaturnya pun masih BKPPD ya, bukan BKPSDM. Hal tersebut kita abaikan saja karena yang menjadi fokus utama adalah bagaimana cara melakukan pelaporan kinerja harian melalui sistem e-kinerja BKN. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah RHK-RHK yang saya tetapkan bersama pimpinan saya melalui proses dialog kinerja ya yang sudah disepakati bersama. Untuk tahun 2026, saya sendiri menetapkan 5 RHK yang harus dicapai sampai akhir tahun 2026. Sebelum melangkah ke step selanjutnya,
Bapak Ibu harus memastikan ya bahwa SKP pada tahun berjalan statusnya adalah persetujuan. Nah, di mana kita bisa mengecek persetujuan? Nah, ini terlihat di sini ya, status SKP persetujuan. Kalau draft ya berarti nanti muncul tulisannya adalah draft. Kalau pengajuan ya berarti statusnya muncul pengajuan. Ini harus dipastikan ya SKP-nya persetujuan dan punya saya pribadi sudah berada pada status persetujuan. Oke. Kemudian kita akan masuk ke menu penilaian. Kita klik. Nah, di menu penilaian ini yang sudah ada adalah periodik triwulan 1 dan periodik triwulan 2. Nah, ini periodik triwulan 1 di sistem training di akun saya itu masih 0 ya. Ini kita abaikan ya, karena di sistem yang asli itu sudah dinilai, termasuk capaian organisasi itu sendiri muncul ya. Tapi untuk sementara di tutorial ini kita abaikan terlebih dahulu. Ini juga saya sampaikan disclaimer ya, karena saat pembuatan video tutorial ini belum berada di triwulan 3, kita belum dapat menambahkan periode penilaian triwulan 3 ya. Ini ada maksimalnya hanya di triwulan 2 karena memang pada saat penyusunan video tutorial ini berada di triwulan 2 ya, malah di akhir triwulan 2. Kita berasumsi bahwa penyusunan kinerja harian ini berada di awal triwulan 2 ya. Di sini BKN sudah mendesain sistem sedemikian rupa secara berurutan ya, sistematis. Nah, ini ada fitur rencana aksi. Nah, di fitur rencana aksi ini nanti Bapak Ibu harus menyusun rencana aksi. Apa sih rencana aksi itu? Rencana aksi itu sederhananya adalah tahapan-tahapan ya yang akan dilaksanakan untuk mencapai suatu RHK. Nah, itu yang disebut rencana aksi. Nah, rencana aksi ini tentunya wajib dibuat di awal triwulan. Karena kalau tidak dibuat di awal triwulan, Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan penginputan aktivitas harian. Kunci utamanya dan kunci pertamanya adalah menyusun rencana aksi di awal triwulan. Nanti setelah implementasi ini berjalan, tentunya akan ada pembatasan pengisian harian. Nanti akan kami sampaikan melalui surat resmi ya. Itu ya terkait rencana aksi. Nah, rencana aksi ini nanti mengambil dari RHK-RHK yang telah Bapak Ibu tetapkan selama 1 tahun full. Namun demikian, yang perlu dipahami bersama, RHK itu, contoh RHK saya selama 1 tahun 2026 ini adalah sejumlah 5 ya. 5 RHK tersebut tidak wajib harus diintervensi atau harus dikerjakan di setiap triwulan. Nah, tinggal disesuaikan dengan target-target kinerja yang akan kita capai pada setiap triwulannya. Kalau memang 5 RHK itu akan dieksekusi di triwulan 2 misalnya, ya berarti silakan nanti rencana aksinya tinggal disusun pada setiap RHK. Nah, itu terkait rencana aksi ya. Kemudian menu progres harian. Nah, ini adalah akses ya atau ruang untuk melakukan penginputan aktivitas harian melalui progres harian. Sementara pengisian bukti dukung dan lihat hasil, tentunya ini adalah akses atau ruang bagi Bapak Ibu saat akan
melakukan penginputan link atau tautan data dukung kinerja. Ya, ini melalui pengisian bukti dukung. Dan ini feedback perilaku ya, seperti biasa Bapak Ibu bisa memberikan penilaian perilaku kerja berdasarkan core values ASN berakhlak, baik ke atasan, baik ke teman-teman yang setara ya, ataupun ke bawahan. Ya. Kalau ke bawahan tentunya wajib ya, khusus bagi pejabat penilai kinerja. Oke, selanjutnya ya kita akan coba menetapkan rencana aksi. Nah, ini kita mempraktekkan di triwulan 2 ya. Rencana aksi kita klik. Nah, dari 5 RHK ini diasumsikan saya hanya akan fokus ke RHK nomor 1, kemudian RHK nomor 2. Nah, saya simulasikan 2 RHK dulu saja ya. Nah, untuk RHK nomor 1, nah, konsep peraturan wali kota tentang pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi yang telah dirumuskan. Nah, kita klik tambah rencana aksi ya. Nah, indikatornya otomatis ini muncul indikator yang sudah ditetapkan pada saat penyusunan RHK ya. Saya close sebentar. Nah, ini indikator kinerja individu di masing-masing RHK ini kan sudah ada karena ini dirumuskan bersamaan dengan penyusunan RHK. Nah, kita klik tambah rencana aksi. Nah, indikator kita pilih. Ya, kemudian rencana aksinya itu kira-kira apa ya, supaya di triwulan 2 ini katakanlah paling tidak sudah ada draft terkait peraturan wali kota tentang penghargaan ASN kepada ASN berprestasi. Misalnya rencana aksinya 1. Nah, di rencana aksi ini sifatnya free text ya. Kita bisa mengetik bebas, mengarang kalimat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berbeda dengan sistem e-kinerja Kota Tegal yang selama ini kita gunakan. Kamus-kamus aktivitasnya sudah ditentukan di sistem, termasuk durasi waktu pelaksanaannya. Nah, semisal durasinya ternyata melebihi dari yang telah ditetapkan di sistem, maka kita akan bermain di volume ya. Bisa 2, bisa 3, nah tinggal dikalikan apakah 30 menit atau 60 menit. Nah, seperti itu kalau di sistem e-kinerja Kota Tegal yang selama ini kita gunakan. Tetapi di e-kinerja BKN ini rencana aksinya bersifat free text ya. Bapak Ibu bisa merumuskan kalimat sesuai dengan kebutuhan. Misal rencana aksi untuk RHK yang saya ini adalah menyusun naskah penjelasan regulasi misalnya. Nah, untuk rencana aksi ini nanti kita akan dihadapkan pada pilihan trajektori atau non-trajektori. Nah, BKN sendiri telah memberikan batasan definisi ya. Untuk trajektori itu intinya adalah targetnya bisa diprediksi. Nah, bisa diselesaikan pada periodik tersebut. Nah, periodik yang dimaksud di sini tentunya adalah triwulanan ya. Sementara kalau di PKN kan periodiknya adalah bulanan, kalau kita triwulanan. Dan rencana aksi yang non-trajektori pada intinya adalah belum bisa diprediksi atau belum bisa diukur. Nah, untuk kasus RHK yang saya tetapkan ya terkait penyusunan draft atau konsep perwal tentang pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi akan saya kategorikan ke renaksi yang sifatnya non-trajektori. Nah, kenapa non-trajektori? Nah, karena saya sendiri pun belum yakin di triwulan 2 ini bisa selesai. Nah, tetapi target dalam 1 tahun itu tentunya harus punya ya. Misalkan saya menargetkannya ini akan selesai di triwulan 3. Nah, artinya di triwulan 2 ya kita tetapkan non-trajektori. Nah, seperti ini ya, kita klik. Kemudian muncul. Nah, target rencana aksinya
berapa? Misalkan di sini sudah ada keterangan diisi dengan bilangan bulat positif. Nah, saya akan targetkan 100% ya. Nah, ini tinggal dipilih. Tinggal dilihat keterangan. Satuan dari target ini bisa dokumen, bisa kegiatan, bisa laporan, dan lain-lain. Ya. Maksimal 25 karakter. Nah, yang perlu dipahami, kenapa target tahunannya adalah satu dokumen misal, tetapi di sininya satuannya persentase. Nah, persentase ini tentunya hanya untuk mengukur redaksi yang saya tetapkan, yaitu menyusun naskah penjelasan ya. Nanti di saat RHK ini sudah selesai, tetap kembali ke indikator kinerja individu yang ditetapkan saat penyusunan RHK. Kalau ini kita sudah yakin, tinggal klik OK. Nah, maka muncul ya. Nah, setelah muncul ya, seumpama ada perubahan ya Bapak Ibu bisa melakukannya melalui menu edit. Nah, kalau misalkan tidak jadi digunakan ya tinggal pilih menu hapus. Nah, seperti itu ya. Untuk satu RHK tentunya bisa lebih dari satu rencana aksi. Ini saya akan coba menambah satu rencana aksi lagi ya. Indikator masih sama, redaksinya misal menganalisa regulasi terkait penghargaan ASN. Jenis targetnya sama, non-trajektori ya. Targetnya saya akan buat 100%. Klik OK. Nah, ini sudah selesai ya penyusunan rencana aksi untuk RHK yang pertama. Nah, untuk sementara di triwulan 2 ini fokus saya hanya dua ya, menyusun naskah penjelasan dan menganalisa regulasi terkait penghargaan. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan penyusunan rencana aksi bagi RHK yang sifatnya trajektori ya. Untuk RHK yang sifatnya trajektori, ya, tadi batasan definisi dari BKN itu adalah RHK yang memang sudah bisa diprediksi kapan itu selesai. Saya pribadi mentafsirkannya ya, trajektori ini adalah RHK yang menjadi rutinitas kita pada setiap triwulan ya. Nah, untuk RHK nomor 2 ini adalah hasil pengelolaan siklus manajemen kinerja ASN secara berkelanjutan. Nah, ini bagi saya adalah sifatnya trajektori karena setiap triwulan tentunya ini harus selesai. Kenapa harus selesai? Karena output dan outcome yang dihasilkan dari RHK ini itu berdampak besar terhadap pengelolaan SKP untuk ASN sekota Tegal, termasuk penentuan besaran TPP yang akan diterima oleh ASN pemerintah Kota Tegal sesuai ketentuan. Pada prinsipnya, secara teknis, penyusunan rencana aksi ini sama dengan penyusunan redaksi di RHK yang pertama tadi ya. Misal ini kita klik lagi tambah rencana aksi. Indikator, ini sudah otomatis ya. Kemudian rencana aksinya misal menghimpun data capaian kinerja organisasi. Nah, target rencana aksinya jenisnya adalah trajektori ya. Nah, target, saya mensimulasikan 100%. Nah, klik OK. Nah, sudah jadi ya satu redaksi untuk RHK yang nomor 2. Kemudian untuk redaksi selanjutnya, ini saya akan menetapkan misal ya, mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan kinerja dalam kurung SKP ASN. Nah, ini saya buat general saja ya, karena mengkoordinir ini sangat general, sangat luas, penafsirannya bisa beda-beda, karena bagi saya sendiri ini sudah cukup
menggambarkan ataupun mendeskripsikan aksi-aksi yang akan saya lakukan agar seluruh ASN Kota Tegal itu bisa menyelesaikan SKP setiap triwulan. Nah, mulai dari pengumuman misalkan melalui WA grup Umpeg, kemudian menyusun flyer misal, nah, pengaturan waktu, kapan SKP dibuka dan kapan ditutup. Nah, itu sudah saya generalisasikan ya melalui kalimat mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan kinerja atau SKPSN. Kita pilih trajektori, kemudian targetnya saya tetapkan lagi 100% ya. Klik OK. Kemudian kalau misalkan rencana aksinya masih ada lagi ya silakan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Misal saya yang terakhir saja ya simulasi. Ini adalah mengolah data penilaian ya. Nah, ini karena sudah ada ya. Mengolah data penilaian SKP sebagai salah satu dasar perhitungan TPP. Nah, ini sifatnya trajektori lagi ya. Kan 100%. Klik OK. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu ASN pemerintah Kota Tegal ya, praktik ataupun simulasi penyusunan rencana aksi ya sudah selesai. Ya. Ini saya hanya mensimulasikan pada 2 RHK ya yang akan saya eksekusi di triwulan 2. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu RHK-nya akan mengeksekusi lebih dari 2 ya silakan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini saya hanya mensimulasikan 2 RHK saja. Selanjutnya ya, setelah selesai menetapkan rencana aksi, nah kita klik kembali ya. Nah, Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian aktivitas harian melalui menu progres harian. Nah, ini ya. Nah, melalui progres harian. Atau tadi sebenarnya ada cara yang lebih singkat ya. Misal ini saya kembali. Nah, tadi kan di sini ya rencana aksi. Nah, ini ada menu progres harian. Nah, ini sama saja ya, bisa langsung diklik ke progres harian. Nah, itu sudah langsung mengarah ke triwulan 2 ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah disediakan mirip Google Calendar ya. Nah, ini silakan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginannya. Kalau misalkan Google Calendar-nya ini, ya kita istilahkan Google Calendar ya, kalender aktivitas Bapak Ibu mau didesain dalam bentuk bulan, ya tinggal pilih yang bulan ya. Nah, nanti tampilannya tentunya akan seperti ini. Kemudian kalau memang menghendaki mingguan, ya tinggal disesuaikan ke mingguan. Namun, pada kesempatan kali ini, saya ingin mensimulasikan di desain harian ya. Kita klik hari. Nah, ini Senin 29 Juni ya. Tadi kenapa saat didesain yang minggu ini ya, ini merah ya, karena memang saat penyusunan pembuatan video tutorial ini, ya memang baru dilakukan di tanggal 29 Juni. Nah, sehingga ini pun menjelaskan ya, ketika Bapak Ibu belum melakukan penginputan aktivitas harian di hari-hari sebelumnya, kotaknya akan merah. Nah, atau ketika sudah melakukan aktivitas harian, tetapi link data dukungnya belum diunggah, belum diupload, maka aktivitas tersebut kotaknya tetap akan merah ya. Nah, saya akan mencontohkan penginputan aktivitas harian di Senin ini ya, 29 Juni. Nah, perlu kami sampaikan kembali ya, bahwa nanti tentunya akan dilakukan pembatasan
penginputan aktivitas harian di e-kinerja BKN. Ini akan kami sampaikan ya melalui surat resmi. Apakah pembatasan hariannya itu akan seperti e-kinerja Kota Tegal yang selama ini kita gunakan, yaitu maksimal 5 hari ya, terhitung mulai pelaksanaan hari kerja. Nah, artinya kalau tanggal 29 berarti ini hari Senin, artinya batas maksimal penginputan aktivitas harian itu adalah di hari Jumat. Nah, tetapi saya tekankan sekali lagi, saat pembuatan video tutorial ini, pembatasan aktivitas harian belum ditetapkan ya. Nanti akan kami sampaikan melalui surat resmi. Yang pastinya kita tidak akan mengikuti kebijakan yang ada di lingkungan BKN, di mana ASN di BKN batas maksimal penginputan aktivitas hariannya adalah 2 kali 24 jam. Nah, jadi kalau aktivitas hari Senin ini 29 Juni, ya batas maksimalnya adalah Selasa malam pukul 23.59 WIB. Sekali lagi, nanti terkait pembatasan penginputan aktivitas harian akan kita sampaikan melalui surat resmi. Sekarang saya akan mensimulasikan bagaimana melakukan aktivitas harian ya, menginput aktivitas harian. Kita klik tambah progres harian ya. Di rencana aksi ini tentunya akan muncul renaksi-renaksi yang telah ditetapkan oleh Bapak Ibu tadi ya. Ingat ya, rencana aksi wajib dibuat di awal triwulan. Kalau tidak dibuat di awal triwulan, renaksi ini tidak akan muncul di kotak ini ya. Artinya Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan penginputan aktivitas harian. Nah, selain wajib dibuat di awal triwulan, rencana aksi itu sendiri wajib ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, semisal setelah Ekin Harian BKN ini diterapkan per 1 Juli 2026, nah, untuk triwulan 3, batas penyusunan renaksi ini sampai tanggal 15 Juli 2026, misal ya. Artinya penetapan renaksi itu ya maksimalnya di 15 Juli. Nah, kalau lewat dari 15 Juli, Bapak Ibu sudah tidak bisa melakukan renaksi. Nah, kesimpulannya, pada prinsipnya, pengelolaan SKP ini memang harus komitmen, disiplin, tepat waktu ya, sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Apalagi SKP ini per 2 Mei 2026 sebagaimana diatur dalam Perwal 13 tahun 2026 menjadi salah satu dasar penilaian tambahan penghasilan pegawai. Kalau SKP-nya belum, artinya Bapak Ibu tidak akan memiliki predikat kinerja. Nah, sehingga kehilangan TPP sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima. Ini kita simulasikan ya, rencana aksi saya di hari Senin tadi adalah misal di ini menyusun naskah penjelasannya. Nah, tanggal kegiatan 29 Juni 2026. Jam mulai kegiatan, nah ini tinggal disetting. Katakanlah dimulai dari jam 7.30. Nah, ini simulasi ya. Simulasi 7.30. Selesainya katakanlah jam 12.00. Atau ya ini kan simulasi ya, jam 12.00. Kita pilih. Sudah ya. Kegiatan harian adalah menyusun naskah penjelasan. Nah, ini kegiatan harian silakan ya, free text juga. Kalau memang menghendaki sama dengan redaksi ya silakan saja. Nah, ini saya simulasikan selama jam 7.30 sampai 12.00 ini yang saya lakukan adalah menyusun naskah penjelasan. Kemudian realisasinya misal 30% ya. Nah,
bukti dukung. Nah, ini simulasi kita ambil sembarang saja ya dari data dukung yang sudah tersedia di sini. Karena ini sifatnya non-trajektori, nah maka akan muncul opsi ini. Nah, selesai rencana aksi periode ini. Nah, semisal memang reaksi yang sifatnya non-trajektori itu sudah selesai di hari tadi 29, Bapak Ibu bisa melakukan checklist. Nah, tetapi semisal belum selesai, nah, akan dilanjutkan besok ya. Kebetulan bertepatan dengan akhir bulan Juni ya, tanggal 30. Ya, ini jangan diklik. Nah, Bapak Ibu tinggal klik OK. Kayak jam kerja sudah menghitung secara otomatis. Dan hal yang harus dipahami ya, memang terkait jam kerja ini sudah settingan dari BKN sendiri ya, 7 jam 30 menit. Nah, sementara kalau dibandingkan dengan jam kerja di Kota Tegal untuk hari Senin sampai dengan Kamis ya, bagi perangkat daerah dengan 5 hari kerja, itu jam kerja bersihnya adalah 8 jam. Kalau dengan istirahat 9 jam. Nah, tapi hal tersebut kita abaikan ya, karena ini sudah desain dari sistem BKN itu sendiri. Nah, kami pun sebagai admin di BKMSDM tidak memiliki akses untuk menyesuaikan jam kerja dengan ketentuan yang berlaku di Kota Tegal. Ini sudah menghitung otomatis. Nah, ini warnanya jadi hijau ya, karena saya sudah mengupload data dukung tadi, link ya. Kalau belum diunggah data dukungnya, maka kotak di sini akan merah. Nah, coba kita simulasikan lagi ya, tambah progres harian. Misal sekarang terkait SKP. Nah, misalkan menghimpun data capaian kinerja organisasi. Misal ya, kegiatan harian, misal menyusun nota dinas dan surat perihal permohonan data dukung capaian kinerja organisasi. Ini silakan ya, kegiatan harian sama sifatnya dengan rencana aksi free text ya, bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Realisasinya tekanlah 100% ya, karena harus selesai hari ini. Oke. Kita simulasikan ya, bukti dukungnya tidak di-upload terlebih dahulu, langsung klik OK. Nah, belum mengisi bukti eviden. Artinya wajib ya, tidak boleh dilewat, karena ini sifatnya trajektori. Nah, ini jam kerjanya, oh ya, jam kerjanya katakanlah dari jam 13.00 ya, sampai dengan jam 15.00 misalnya. Ini simulasi, membuat nota dinas dan surat 2 jam misal ya. Klik OK. Kemudian data dukungnya ya, saya ini sembarang terlebih dahulu ya. Nah, klik OK. Nah, maka kotak yang muncul adalah hijau ya, karena saya sudah mengisi data dukung. Nah, ini Bapak Ibu, karena setelan kalender saya per hari, ini bisa dilihat nih, 7.30 sampai jam 12.00 adalah menyusun naskah penjelasan. Nah, 12 sampai 13 ini istirahat ya, dilanjutkan dengan menyusun nota dinas dan surat perihal permohonan data dukung capaian kinerja organisasi. Sekarang kita simulasikan satu lagi progres harian ya, supaya 100%. Klik tambah progres harian, rencana aksi. Saya misalkan melanjutkan naskah penjelasan ya, yang tadi belum selesai ya. Misal, nah, ini dimulai dari jam 15 misal. Sampai jam 16.30 ya. Kegiatan hariannya adalah misal melanjutkan penyusunan naskah penjelasan
Perwal ASN berprestasi. Nah, realisasi tadi udah 30 ya. Ini target 20% ya. Nah, bukti dukungnya kita coba tidak di copy paste ya. Dan reaksi karena ini sifatnya trajektori, mohon maaf, non trajektori, muncul lagi ya pilihan. Apakah kita akan melakukan checklist di hari ini atau besoknya. Nah, ini saya simulasikan. Yang pertama, bukti dukung tidak akan disematkan terlebih dahulu. Ya. Dan opsi yang ini tetap saya kosongkannya. Kita klik OK. Nah, belum mengisi bukti eviden. Nah, artinya wajib ya. Kita pilih sembarang ya. Kita klik OK. Maka jam kerja saya sudah memenuhi 100%. Dan aktivitas harian, khususnya di hari Senin ini, sudah full ya, sudah oke. Nah, seumpama bagaimana kalau lembur ya silakan di input aktivitas hariannya. Tapi yang jelas, setelan di sistem Ekin BKN, ininya tetap muncul 8 jam 0 menit ya. Garis miring 7 jam 30 menit. Karena ini jam kerja yang berlaku di BKN. Untuk sementara waktu, kami BKP SDM selaku admin instansi pemerintah Kota Tegal belum memiliki akses ataupun kewenangan untuk menyesuaikan jam kerja dengan regulasi yang berlaku di Kota Tegal. Itu Bapak Ibu ya untuk penyusunan renaksi dan pengisian progres harian. Nah, kalau misalkan besok tanggal 30 mau diinput, otomatis nanti ini akan muncul tanggal 30. Kita coba simulasi ya, apakah sudah bisa mengisi atau belum aktivitas tanggal 30 yang notabene baru akan terjadi besok hari. Nah, tambah progres harian. Misal terkait di non-trajektori ya, naskah penjelasan regulasi. Nah, untuk tanggal 30. Nah, jam mulainya 7. Misal menganalisa misal apa ya? Finalisasi naskah penjelasan. Realisasi 50% misal. Kita dukung, kita klik sembarang, klik OK. Nah, tidak bisa mengisi kegiatan harian untuk tanggal maju. Nah, berarti kita tidak bisa melakukan penginputan aktivitas harian untuk besok hari yang belum terjadi. Nah, kalau memang Bapak Ibu sudah memiliki agenda, nah bisa dicatat secara manual, baik di notes yang ada di komputer atau laptopnya, ataupun memang catatan pribadi ya, buku kecil. Silakan, bisa disusun besok aktivitas apa yang mau dilakukan. Klik OK, kita close ya. Artinya simulasi untuk sementara waktu ya, saya hanya bisa mensimulasikan penginputan aktivitas harian untuk tanggal 29 Juni, real dengan saat pembuatan video tutorial ini. Nah, pada prinsipnya nanti untuk tanggal-tanggal berikutnya sama ya, melakukan aktivitas menginput aktivitas harian. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, nah seumpama ini kita sudah berada di tanggal 30, pengisian bukti dukung yang dilakukan setiap hari itu tetap harus dilakukan ketika menjelang akhir triwulan. Karena berdasarkan keterangan dari BKN sendiri, ada satu kondisi ya di mana data dukung harian dengan periodik itu berbeda. Oleh karena itu, kita pada prinsipnya tetap harus melakukan cross check ya. Kita klik pengisian bukti dukung dan lihat hasil.
ini akan muncul notif ya, settingan di Ekin BKN ini untuk triwulan 2 ya, karena ini simulasi triwulan 2 adalah 15 Juli 2026. Nah, akumulasi jam kerja adalah 8 jam. Nah, ini adalah RHK yang saya intervensi di triwulan 2. Nah, ini realisasinya kan belum muncul ya. Bukti dukungnya juga perlu di-upload kembali. Nah, oke. Coba kita klik ke progres harian ya. Nah, tadi untuk reaksi yang sifatnya non-trajektori, nah, saya kan belum melakukan checklist ya. Coba kita cek. Nah, kemudian pada saat ini saya akan mensimulasikan checklist ya. Selesai. Klik OK. Nah, ini ya yang tadi OK. Nah, ini fitur ini untuk apa? Nah, ini untuk menghapus kegiatan kinerja yang telah diinput. Nah, seumpama saya tidak jadi melakukan penginputan menyusun naskah penjelasan, nanti tinggal klik hapus dan OK ya. Nah, kemudian tadi juga untuk aktivitas harian yang melanjutkan penyusunan naskah penjelasan, ini saya belum checklist. Nah, ini kita simulasikan checklist. Klik. OK. Kemudian kita kembali ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, sudah muncul ya. Ini otomatis menghitung ya realisasi hasil penginputan aktivitas harian tadi melalui fitur progres harian. Karena tadi saya menginput 30% dan 20%, maka realisasinya 50%. Lalu kita coba cek untuk reaksi yang sifatnya trajektori ya. Masuk lagi ke menu progres harian. Ini tadi yang trajektori itu adalah menyusun nota dinas. Coba kita klik. Nah, ini karena sudah 100%, ini berbeda dengan non-trajektori. Nah, kita klik OK ya. Kembali lagi ke pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, realisasinya belum ya. Nanti ini bisa berlanjut ke hari besok. Kemudian ke bukti dukung, kita klik detail. Nah, ini kan ya, realisasi 30 dan 20 ini sudah hitung. Sudah menghitung otomatis. Ini untuk yang sifatnya trajektori ya. Nama bukti dukungnya, katakanlah naskah penjelasan perwal ASN berprestasi. Bukti dukung kita sembarang dulu ya dengan opsi yang sudah tersedia. Klik simpan. Nah, tinggal kita menunggu feedback dari atasannya terkait hasil kerja untuk RHK yang pertama. Kemudian untuk yang menganalisa regulasi, nah ini kan memang tidak saya lakukan ya di aktivitas harian tanggal 29. Nah, ini bisa disimulasikan untuk besoknya di tanggal 30 atau hari-hari selanjutnya ya. Pada prinsipnya nanti sama untuk yang sifatnya non-trajektori akan menghitung secara otomatis realisasi yang diinput saat melakukan penginputan aktivitas harian. Kemudian untuk yang trajektori ya, kita coba simulasikan, klik detail. Nah, di sini muncul belum ada realisasi. Silakan klik tombol hitung realisasi. Tadi kan 100% ya saya melakukan penginputan targetnya. Kita coba klik hitung realisasi. Nah, oke. Nama bukti dukungnya misal data penilaian SKP
triwulan 2 2026 misal. Link kita pilih yang sudah ada dulu ya. Nah, simpan ya. Nanti untuk yang non trajektori, nah realisasinya akan menghitung seperti non trajektori melalui fitur hitung realisasi. Nah, namun di sini belum ya, karena saat pembuatan video tutorial ini penginputan aktivitas harian yang saya lakukan memang hanya bisa di tanggal 29. Dan saya pribadi pun belum sanggup mensimulasikan melakukan aktivitas harian dari tanggal 1 April ya, awal triwulan 2. Nah, ini nanti kita sementara untuk tutorial pada kesempatan kali ini diabaikan terlebih dahulu ya. Yang jelas, untuk RHK yang sifatnya trajektori, realisasi itu akan menghitung otomatis seperti non-trajektori melalui fitur yang tadi ya, fitur hitung realisasi. Tinggal nanti ketika sudah tautannya diunggah, kita tinggal menunggu penilaian atau feedback dari atasan. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ASN Pemerintah Kota Tegal terkait teknis penginputan aktivitas harian. Tadi sudah disimulasikan ya bagaimana menyusun rencana aksi, kemudian bagaimana mengisi progres harian, dan bagaimana mengisi pengisian bukti dukung dan lihat hasil ya di akhir periodik. Nah, saya ingatkan sekali lagi ya, rencana aksi itu wajib hukumnya dibuat di awal triwulan. Jadi saat nanti kita sudah tiba di tanggal 1 Juli 2026, kemudian pengelolaan SKP triwulan 3 telah dibuka, nah, Bapak Ibu langsung mengisi rencana aksi. Nah, jangan ditunda-tunda, karena akan kita batasi ya sistemnya. Misal kalau misalkan sampai tanggal 15 Juli, berarti batas maksimal Bapak Ibu menyusun dan menetapkan rencana aksi adalah pada tanggal 15 Juli pukul 23.59 WIB. Ketika rencana aksi tidak dibuat di awal triwulan, dampaknya adalah Bapak Ibu tidak bisa melakukan penginputan aktivitas harian. Nah, karena rencana aksi ini adalah kunci agar Bapak Ibu bisa melakukan penginputan aktivitas harian di setiap harinya. Itu untuk rencana aksi ya. Kemudian untuk progres harian, nanti kita akan melakukan pembatasan juga maksimal pengisian aktivitas harian itu atau pelaporan harian itu berapa hari. Nah, yang jelas pastinya kita tidak akan mengikuti kebijakan yang berlaku di BKN, di mana batas maksimal pelaporan aktivitas harian itu adalah 2 kali 24 jam ya. Artinya aktivitas di tanggal 29, maksimal penginputannya atau pelaporannya adalah di tanggal 30 pukul 23.59 WIB. Dan kebijakan pembatasan pelaporan harian pun kami akan sampaikan melalui surat resmi. Kemudian ini adalah pengisian bukti dukung dan lihat hasil ya. Ini nanti di setiap akhir triwulan ya, Bapak Ibu wajib mengisi data dukungnya. Sehingga yang perlu dipersiapkan ya ini adalah media penyimpanannya. Saya pribadi untuk sementara ini masih menggunakan Google Drive ya. Google Drive pun kan terbatas ya. Jadi nanti ya silakan bagaimana caranya supaya selama statusnya ASN bisa menyimpan data hasil kinerjanya. Saya kira itu ya untuk materi pertama terkait
praktik ataupun simulasi penginputan aktivitas harian. Kemudian yang selanjutnya, nah ini saya materi terakhir ya, ini khusus bagi pejabat penilai kinerja yang memiliki kewenangan untuk menilaikan bawahannya masing-masing. Sekarang kita login ya, ini saya sudah pinjam akun Bu Lelis selaku atasan di sistem training BKN ini ya, login. Oke, berhasil login ya. Nah, khusus menu para pejabat penilai kinerja. Nah, di sini ada dashboard harian bawahannya. Nah, disinilah fitur untuk Bapak Ibu yang statusnya sebagai pejabat penilai kinerja dalam hal akan melakukan monitoring kinerja bawahannya. Nah, coba kita klik ya, dashboard harian bawahan. Nah, ini SKP Kepala Bidang Pengadaan ya, 1 tahun full, unit kerjanya bidang pengadaan, pembinaan kesejahteraan dan informasi ASN. Jenis harian, ini nanti bisa disesuaikan ya, mingguan nanti muncul, bulanan juga muncul, silakan. Ini coba disimulasikan untuk harian terlebih dahulu. Tanggal kegiatannya misal 29 Juni, filter. Nah, ini yang mengisi stafnya adalah saya sendiri ya. Menyusun naskah penjelasan sampai dengan melanjutkan penyusunannya. Ini tadi 8 jam. Nah, ini disclaimer juga ya, kenapa stafnya yang muncul saya, karena memang tampilan yang berada di sistem training hasilnya ya seperti ini. Nah, nanti pada realitanya tentunya staf Bapak Ibu semuanya akan muncul. Nah, nanti kelihatan misalkan si B nih sudah melakukan penginputan aktivitas harian belum di tanggal 29. Ini nanti kelihatan. Nah, realisasinya pasti 0, total jam kerja juga 0 karena belum melakukan penginputan aktivitas harian. Tentunya ini berbeda ya dengan sistem e-kinerja Kota Tegal yang selama ini kita gunakan. Nah, kalau di sistem e-kinerja Kota Tegal yang selama ini kita gunakan itu, bagi para pejabat penilai kinerja, di sana ada akses untuk memberikan feedback ya, baik berupa tanggapan, persetujuan, ataupun penolakan dari aktivitas harian yang dilaporkan oleh para bawahannya. Nah, sementara di e-kinerja BKN ini sifatnya betul-betul murni hanya melakukan monitoring dan evaluasi sehingga tidak dapat memberikan feedback pada setiap harinya. Nah, feedback itu nanti diberikan saat masa penilaian. Nah, akhirnya di akhir triwulan ya. Baru Bapak Ibu yang statusnya sebagai pejabat penilai kinerja dapat memberikan feedback, baik feedback pada hasil kerja ataupun feedback pada perilaku kerja. Seperti itu ya, untuk memonitoring kinerja bawahannya. Bapak Ibu ASN pemerintah Kota Tegal yang saya hormati, ya, saya kira materi pembuatan video tutorial ini untuk sementara cukup sekian. Ya. Pesan sementara yang dapat kami sampaikan ya, dalam hal kinerja harian BKN ini sudah ditetapkan ya, mulai 1 Juli 2026 nanti ya, lusa. Hal pertama dan yang paling utama adalah kedisiplinan dan komitmen seluruh ASN pemerintah Kota Tegal untuk melakukan pengelolaan kinerja sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang ditetapkan, mulai dari penyusunan RHK, penetapan RHK, penyusunan rencana aksi, penetapan rencana aksi, sampai
penginputan atau pelaporan kinerja harian. Nah, meskipun nanti batas waktu tidak 2 kali 24 jam, nah, lebih baik aktivitas harian pada hari itu dilaporkan juga pada hari itu. Kalau memang belum sempat karena kepadatan aktivitas, kami menghimbau agar aktivitas harian itu tetap dicatat, ya, baik secara manual melalui buku catatan kecil misalnya, ataupun pada notes atau Excel atau Microsoft Word ya, pada perangkat komputer atau laptop masing-masingnya, sehingga nanti tidak lupa. Kalau hanya mengandalkan ingatan, saya yakin pekerjaan Bapak Ibu pun banyak ya. Artinya untuk ketertiban, untuk kedisiplinan, silakan aktivitas hariannya. Kalau memang belum sempat dilaporkan pada hari itu di sistem e-kinerja BKN, harus punya catatan sendiri ya, baik manual ataupun melalui perangkat komputer atau laptopnya masing-masing. Kemudian yang terakhir ya, saya yakin nanti dinamikanya saat penerapan e-kinerja harian BKN ini akan ada. Nah, kami pun di BKPSDM masih belajar ya, belum menguasai seutuhnya. Oleh karena itu, pada saat berlakunya e-kinerja harian BKN ini terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 ya, kita sama-sama belajar ya. Kami juga belum tahu problematika ataupun tantangan apa yang akan ada di kemudian hari. Nah, tetapi kami berkomitmen ya akan menghadirkan solusi di setiap permasalahan yang ada pada e-kinerja BKN. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.